Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi ihsani ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haitsuma kuntum wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin dan majelis Jumat yang dimuliakan Allah. Salah satu aspek kehidupan manusia yang perlu kita perkuat berorientasi kepada ketuhanan adalah aspek sosial. Aspek sosial ini saya definisikan bagaimana kita memberikan penguatan diri kita untuk selalu memberikan kasih sayang, berinteraksi sosial, membangun empati kepada masyarakat, menciptakan rasa solidaritas sosial. Ini yang harus kita perkuat di dalam kehidupan kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi ini menjadi sebuah kebutuhan, dan satu sisi ini adalah sebuah syariat. Allah mensyariatkan kepada hambanya untuk selalu memberikan penguatan kepada aspek sosial. Bulan Ramadan yang lalu, kita sudah berhasil membentuk diri kita dalam penguatan aspek sosial. Kita bangun rasa solidaritas sosial kepada masyarakat miskin. Kita bangun empati kita kepada masyarakat yang tidak mampu dalam rangka perhatian kepada mereka. Ibadah yang kita bangun tidak saja ibadah maliyah yang berkaitan dengan materi, tetapi juga ibadah yang berkaitan dengan ijtimaiyah, kesosialan. Ini harus dipertahankan dalam seluruh dimensi dan ruang kapanpun, serta kapasitas dan profesi apapun yang kita lakukan. Seorang gubernur, dia harus bersosialisasi kepada masyarakat. Seorang rektor, dia harus memperhatikan mahasiswanya. Dan antar sesama dengan sesama,
itu harus saling berinteraksi. Interaksi ini napas kehidupan. Akan sulit kita menjalani kehidupan ini tanpa interaksi. Kita perlu sebuah komunitas, kita perlu berkawan, kita perlu bersosialita, bahkan kita perlu ngopi sekalipun perlu kita dalam sebuah kafe. Ini bagian daripada interaksi kehidupan kita. Dan ini menjadi kebutuhan. Di samping perintah Allah untuk memperkuat aspek sosial yang saya katakan tadi. Abraham Maslow, seorang sosiolog dunia, mengatakan dalam aspek sosial ada 3 kebutuhan yang harus kita penuhi dalam kehidupan ini. Pertama, pengakuan dan diakui. Kita perlu rekognisi, diakui. Mahasiswa perlu direkognisi oleh rektor. Rakyat perlu mendapat pengakuan dari sebuah kepala negara ataupun kepala daerah. Begitu juga sebaliknya. Ini menjadi kebutuhan. Akan sulit kita menjalani kehidupan kita tanpanya ada saling pengakuan. Ini kebutuhan. Yang kedua adalah pengakuan rasa cinta dan kasih sayang. Kita ini harus saling menyayangi satu dengan yang lain. Pasca Ramadan membentuk diri kita semakin tinggi kepedulian sosial kita kepada masyarakat. Kita ini perlu dicintai dan perlu mencintai, tapi dalam arti positif ya. Kita ini perlu memberikan kasih sayang dan perlu diberikan kasih sayang. Jadi ada interaksi timbal balik. Ini kebutuhan dalam diri kita. Bagaimana diri kita kalau tidak ada punya rasa cinta dan kasih sayang ini, hidup kita akan gersang. Kampus UMA ini tidak akan hidup, tidak akan hijau, tidak akan bening rasanya, bahkan tidak akan rasanya sejuk kalau tidak terbangun rasa kasih sayang antara rektor dengan civitas akademik atau antara masyarakat kampus satu dengan yang lain. Begitu juga kepala daerah harus memberikan rasa kasih sayang kepada masyarakatnya, harus menyapa, harus mendatangi, harus berinteraksi secara positif. Ini kebutuhan yang dikatakan oleh Abraham Maslow. Yang ketiga adalah ada terbentuknya komunitas. Kita ini tidak bisa hidup tanpa komunitas, walaupun komunitas itu sangat kecil. Dimulai daripada sebuah keluarga, sebuah masyarakat, sampai kepada sebuah negara. Rakyat itu bagian daripada komunitas dari sebuah negara. Saling berinteraksi secara positif satu dengan yang lainnya. Saling memberi, saling memperhatikan. Bahkan sebuah kelas masyarakat terendah sekalipun harus kita pandang penting dalam kehidupan ini. Ini kebutuhan. Di samping menjadi tuntutan syariat. Ketika Abraham Maslow mengatakan 3 aspek sosial ini menjadi kebutuhan, Nas, Al-Quran sendiri sudah menegaskan itu. Inilah yang saya bacakan tadi di dalam surah Al-Hujarat ayat 13. Allah mengatakan, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallah atqakum innallah alimun khabira. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya Anda ini diciptakan, kami ciptakan dari laki-laki dan perempuan. Dan kami jadikan bersuku-suku, berklan-klan, qabail, bermarga-marga, berkelompok-kelompok, sehingga kita ini majemuk. Tujuannya apa? Untuk saling mengenal. Jadi menarik, Indonesia ini diciptakan dalam keadaan majemuk. Tapi tujuannya apa? Saling mengenal. Tidak saja saling mengenal, dalam konsep ukhuwah itu harus naik lagi. Yang disebut dengan
litafahum, meningkat menjadi untuk saling memahami. Mahasiswa ummah ini harus saling mengenal, saling memahami di tengah pluralistik yang berbeda-beda. Kemudian naik lagi untuk lita'awun, saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Yang berikutnya pada tingkat terakhir litakabul, saling memberikan rasa nyaman. Kita ini adalah khalifah. Tadi saya bacakan surah Al-Hujarat ayat 30. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Terjadi dialog antara Allah dengan malaikat. Ketika Allah mengatakan ingin menjadikan, ketika Allah berbicara kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat sudah memberikan semacam tanda-tanda kekhawatiran. Apakah tidak nanti manusia akan membuat kerusakan di bumi? Tapi Allah kunci dengan ayat terakhir, qala inni a'lamu ma la ta'lam. Aku yang lebih mengetahui. Memang dalam karakteristik kemanusiaan kita ini ada sifat untuk membinasakan. Tapi ada juga sifat untuk kedamaian. Kita bahagia genjatan senjata antara Iran dengan Amerika. Bahagia kita mendengar. Kenapa? Dalam rangka membangun kedamaian dunia. Malah kita selalu berdoa. Potensi yang ada kita miliki ini hanya bisa doa. Berdoa selalu kita untuk terjadi genjatan senjata. Karena tidak ada gunanya. Satu jadi arang, satu jadi abu. Korban semakin bertambah. Allah katakan, hakikat karakteristik kita sebagai manusia ini adalah lita'arofu, untuk saling mengenal. Dari saling mengenal inilah saling mencintai, saling menghargai, terbangun rasa solidaritas sosial yang ada dalam diri kita ini. Keseimbangan alam itu harus dijaga. Ekoteologi, kedamaian, cinta, konsep cinta ini harus kita bangun antar sesama kita sebagai insan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tujuan adalah tiada lain untuk saling mengenal dan saling mencintai. Kalau begitu kenapa kita harus bermusuhan? Kenapa dunia ini kita harus pecah? Kenapa antara kita saling berantem? Kenapa antara kita saling sombong menyombong? Tidak ada gunanya. Karena di mata Allah karakteristik kita itu adalah saling mengenal dan saling mencintai. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, Rasulullah mengumpamakan, mengilustrasikan bagaikan satu tubuh. Kalau salah satu tubuh kita ini sakit, kita harus merasakan rasa sakitnya secara bersama-sama. Ini menunjukkan dan menegaskan sekali bahwa saling penguatan, solidaritas sosial itu sangat penting sekali di dalam kehidupan ini. Terlebih lagi pasca Ramadan, di mana kita dilatih, ditraining, diperkuat diri kita, termasuk dalam aspek sosial yang saya katakan tadi, ini harus kita perkuat untuk menjalani kehidupan kita ke depan. Bapak-bapak, saudara-saudara, masyarakat muslimin, majelis Jumat yang berbahagia. Tentunya memberikan penguatan solidaritas sosial dalam kehidupan ini bagian daripada aspek penguatan sosial kita. Ini kebutuhan yang harus kita lakukan. Sekaligus juga menjadi syariat. Dalam kajian usul fikih itu atau filsafat hukum Islam ada namanya maqasid syariah. Untuk apa syariat ini diberikan? Salah satu di antaranya adalah hibzun nasal, memelihara manusia, memelihara keturunan, menjaga kehormatan manusia. Siapa yang menjaga itu? Kita sebagai manusia.
Kita saling menjaga dan mengingatkan. Dunia ini harus dibangun atas kesadaran perdamaian. Negara ini harus dibangun atas kesejukan. Sumatera Utara ini harus dibangun di tengah masyarakat yang majemuk dalam kondisi yang sejuk. Kita tidak menginginkan pertikaian, konflik yang terjadi. Kita harus saling merangkul satu dengan yang. Ini bagian dari ajaran terpenting Maqasid Syariah. Selain hifzuddin, hifzul mal, hifzul akal. Tapi Allah juga menegaskan perlunya kita menjaga, memelihara perdamaian, terutama terkait dengan keberlangsungan kemanusiaan. Kalau tidak, Allah tidak akan menurunkan syariat itu. Tapi Allah tegaskan salah satu daripada maqasid syariah itu adalah memelihara antar sesama. Hifzun nasal, memelihara kemanusiaan, memelihara harga diri, memelihara keberlangsungan kemanusiaan. Ini komitmen keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menilai kita beriman ataukah tidak sejauh mana kita menjaga komitmen itu. Prosesnya bagaimana? Nas telah menunjukkan bagaimana piranti-piranti kehidupan yang harus kita jalani guna menjaga sekaligus memberikan penguatan rasa sosial dalam diri kita sekaligus antar kita secara bersama. Di samping komitmen keimanan juga bagian dalam rangka membentuk kita sebagai manusia yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian daripada proses membangun ketakwaan kita kepada Allah. Jikalau kita ingin dekat kepada Allah, jikalau kita ingin menjadi manusia yang terbaik di mata Allah, salah satunya adalah penguatan aspek sosial dalam diri kita sekaligus juga kepada antar kita secara bersama. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikrul hakim. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan hamidin wa hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haitsuma kuntum wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wahtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wazkurkum wazkuru la yazidkum fazidkum wasallu min fadlikum ya Allah. Zikrullahu akbar. Aqimus shalah.